desa wisata, salah satu studinya hari ini itu desa wisata satu sisi punya dampak ekonomi, tapi ternyata punya dampak budaya yang tidak ringan. Apakah wisatawan yang datang ke satu desa dan wisata itu, dia ternyata membawa budaya dari kota ke desa. Nah, yang terjadi adalah ketika terus ada penginapan, bos gitu ya. Lalu kemudian orang desa akan jauh itu kok lihat ada kondom misalnya, gitu ya. Lalu mereka pakaiannya, gitu ya, sebagai wisatawan ya pakaiannya ini. Lalu orang desa yang kiainya menjadi berpakaian begitu, kemudian yang datang wisatawan yang membawa uang tapi pakaiannya ini. Dilihat anak-anak kecil, apa? Bagaimana menjelaskan apa dampak perjumpaan antar orang yang dari berbagai latar belakang latar belakang budayanya. Nah, jadi apakah kemudian ini sekarang Dirjen Kebudayaan sudah lalu melihat kebudayaan itu tidak harus dinilai dari segi soal ekonominya gitu ya, tapi sebagai kekuatan nilai-nilai yang kemudian harganya nggak bisa dibeli. Jadi PAD-nya berapa yang masuk, tapi kemudian kerusak misalnya kalau itu kemudian nilai-nilai datang itu merusak, itu imbang atau enggak? Gitu, ya. Nah, oleh karena itu ya, yang mumpung kalau ini masih masih dalam satu kelas, jadi tidak terjebak dalam nomenklatur, tapi saya banyak membongkar pengertian kebudayaan supaya apa? Supaya kemudian instrumen atau nomenklatur yang akan dibikin dan stakeholder yang dilibatkan itu bisa belajar dari kekuatan atau kelemahan dari kota budaya atau desa budaya kita yang sudah banyak ada ya. Jadi kita di sini termasuk punya peluang untuk mengisi atau mengatasi kekurangan yang ada di tempat lain. Kalau sudah terlanjur jadi kebijakan dan jalan, itu akan menariknya sangat sulit. Nah, ini semua saya tadi tanya di sini punya prodi syariah, saya punya prodi tarbiyah. Ya. Nah, ini juga pertanyaannya, apakah kemudian prodi di sini sinkron nggak dalam kerangka pengembangan kota budaya? Jadi, nah ini kemudian perlu juga pengembangan satu nalar fikih ya, nalar syariah yang bisa kemudian memahami, memperdalam apa yang sudah menjadi sensor warisan budaya dari tradisi kita. Ya. Ini ada bahasa kebudayaan dengan bahasa agama. Ini harus disinkronkan, harus dipertemukan supaya tidak saling mematikan. Ya, nah ini perlu studi, ya, perlu program studi yang bisa menjawab itu. Ya. Ini kami di studi juga memang masih perlu mengembangkan kita bahasa kebudayaan dengan bahasa agama, ya, bahasa agama. Jadi gimana? Nah, dari situ punya strategi ya. Nah, yang baik ini kalau kita meniru Mekah ya. Orang haji umroh itu kan sebagian besar wisata itu ya. Jadi umroh itu kalau dijalankan cuma 2 jam selesai. Umroh sebagai ibadahnya itu. Tapi bisa perlu waktu 9 hari, di sana berapa hari, dan sisanya adalah wisata. Tapi orang yang datang ke wisata kan harus memenuhi ada syarat rukun ya, ada syarat rukun wajib, haram yang harus dihindari, wajib harus dilakukan, dan seterusnya. Itu ada manasiknya, ada nilai ibadah, dan itu kuat ya. Tapi bisa membuka. Nah, mungkin perlu di dalam kerangka kota budaya itu dipahami nilai-nilai budaya, kebudayaan di setiap desa wisata, karakteristiknya itu apa, kualitasnya apa. Nah, lalu warganya disiapkan dengan ketahanan budaya seperti itu. Lalu wisata yang datang itu dia tidak semata-mata menikmati pertunjukan, menikmati
saja dia bisa membawa pulang ya nilai-nilai yang bagus, tidak membawa nilai-nilai yang buruk. Saya dari segi pakaian ada orang yang mungkin jadi unik. Ya pakaian adat, pakaian tradisional. Ya. Lalu dari digali nilai-nilainya, ya, kenapa belangkon, kenapa ikat, apa maknanya, ya, sojan, apa maknanya, nilainya apa. Masyarakatnya dididik. Lalu masyarakat memakai sojan, memakai ikat, dia paham tidak sebagai hanya gaya, style, tapi juga dengan nilai-nilainya dan perilakunya sesuainya. Memakai belangkon, memakai sojan itu, tapi perilakunya tidak sejalan dengan nilai-nilainya kan itu. Apakah berbeda atau tidak? Ya kan pertanyaannya begitu kan. Saya tadi mengatakan berbeda mesti utuh. Nah kalau itu sudah, lalu kita berada di bagian dari desa wisata itu. Kalau masuk ke desa itu yang menggunakan pakaian ada dari situ. Ya, kalau ada bisa disewakan, bisa jadi souvenir, lalu dia mendapatkan penjelasan apa nilai-nilai perilaku itu menjadi kekuatan, ya, menjadi kekuatan sehingga wisatawan datang ke situ dia juga bisa menghargai tidak semata-mata dia menikmati buah-buahan lalu menikmati pemandangan udara sejuk gitu, tapi dia juga bisa membawa satu pengetahuan yang ada di bagian lebih mahal, ya, pengetahuan mengenai kearifan dari tradisi kita dapat. Apalagi kalau kulinernya juga ada maknanya. Nah orang-orang turis barat itu menghargai proses. Mereka itu menghargai proses. Mereka berani membayar lebih untuk pengetahuan jasa terlibat. Dan itu membutuhkan jadi misalnya kalau di syariah itu lalu dia menggunakan fikih kebudayaannya, lalu tarbiyahnya itu lalu mendidik warga masyarakatnya untuk bisa mengenali kembali nilai-nilai itu menjadi perilaku. Jadi terkendali jadi perilaku, lalu ini jadi kebijakan pada wisatanya, ya. Lalu ini menjadi apa? Nanti bidang ekonomi, bidang promosi dan seterusnya itu jadi satu kesatuan, ya. Nah sehingga ya kota budaya itu betul-betul berbudaya, tidak semata-mata hanya jualan artefak, ya, jualan apa yang kemudian justru akan kontradiksi dengan kebudayaan itu sendiri karena menjadi rusak. Ya. Jadi barang-barang artefak kebudayaan dijual, tapi kebudayaan rusak. Ya. Kan kontradiksi. Ya. Kalau dipisah-pisahkan tadi, kan saya tadi harus satu antara artefaknya, wujud bendanya, barangnya, nilainya dan perilaku manusianya. Itu mesti menjadi satu. Nah, kalau ini bisa diolah dengan strategi payung yang baru dan ini baru kebijakan baru mau dihilangkan supaya apa? Kelemahan dari desa wisata kota Bukit ke Bangkai bisa diatasi. Yogyakarta hari ini ya, sudah ditetapkan dengan undang-undang keistimewaan. Salah satu nilai keistimewaan itu di kebudayaan, ada dana istimewa, tapi belum punya blueprint kebudayaan. Jadi bingung. Ya. Dan banyak orang lalu melihat para seniman budayawan dengan adanya dana ini justru rusak. Walaupun dananya besar, ya. Dan ini menjadi menjadi satu tantangan, ya, satu tantangan. Kalau kita ingin mengelola budaya itu, apa sih kelemahan-kelemahan, mungkin kesalahan-kesalahan dari cara perumusan dari dinas KAK ini tentang kota kita dan bagaimana mempraktekkan itu semua. Ini yang menjadi tantangannya. Saya yakin ini punya banyak potensi, ya. Yang di Nismo ada Pak Maksud, selanjutnya ada Mas Amin, ada Pak Indra yang saya kompak banget. TikToknya itu kayak saling umpat dan masih muda-muda, semangat tinggi. Saya kan masih punya idealisme, apalagi ini masih belum bupati mau baru pilgub ke depan gitu, jadi masih bisa ditata, ya. Mudah-mudahan bisa berjalan, ya. Satu misalnya begini, Suyangan, saya katakan itu digali, itu mau kita tampilkan sebagai apa? Ya. Kalau hanya bangunan kita wah betul kita hebat gitu, ya. Tapi kan kita nggak bertanya kenapa
hebatnya apanya? Dan pertanyaan kenapa hancur? Kita nggak pernah bertanya kenapa sehebat itu kok bisa hancur. Apakah dalam lapisan biologi itu tempat kita ini di Jogja itu ada lapisan itu ada lapisan 7 lapisan. Jadi pernah 7 kali generasi dihancurkan, hancur. Jadi pertanyaan kenapa rusak, kenapa hancur? Jadi ketika bisa membangun kenapa? Ketika hancur rusak kenapa? Ya. Nah kita harus bisa belajar dari kekuatannya, tapi juga penting. Nah kalau kita bisa menilai, lalu kita punya makna. Jadi artinya ketika hancur itu artinya apa? Saya yakin itu mungkin ada perilaku yang melanggar nilai-nilai soal hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan alam. Sehingga apa? Kebudayaan tidak menjadi penyangga, mau hancur. Tapi ketika kemudian budaya itu berkembang, itu mesti ada nilai-nilai kebudayaan yang juga kuat. Jadi ketika nilai-nilai kebudayaan itu kuat, ini tumbuh. Tapi ketika nilai kebudayaan hancur, itu ambruk pula peradaban itu. Ya. Nah di sinilah ya, kebudayaan itu antara apakah kita akan tegak, apakah akan kita hancur ya, apa ungkapan Arabnya kita malu mamul akhlak umabadiyah wa emrumu dahabat akhlakuhu dahab. Nah ini antara tegak dan hancur. Di tengah-tengah ini adalah tegak, namanya akhlak, dan akhlak inilah adalah pendidikan. Kebudayaan itu adalah pendidikan akhlak, pendidikan karakter dalam bahasa Indonesia. Demikian ya.